Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat dengan wasiatut taqwa kepada khatib sendiri dan semua ahli Jumat. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini Jumat tanggal 15 Desember. Kita sedang berada di akhir bulan Desember tahun 2023, dan insya Allah kurang lebih 2 minggu lagi kita akan memasuki tahun baru 1 Januari 2024. Artinya kurang lebih 2 minggu lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi umur kepada kita akan mengalami pergantian tahun dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pergantian tahun tersebut sesungguhnya adalah sunnatullah, hal yang biasa dan akan dijalani oleh setiap manusia. Karena waktu secara garis besar terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama al-waqtul madhi, waktu yang telah lewat. Yang kedua adalah al-waqtul hal, waktu yang sekarang sedang kita jalani. Dan yang ketiga adalah al-waqtul mustaqbal, waktu yang akan datang. Dan ternyata waktu itu begitu penting bagi kita sebagai manusia. Bahkan Allah mengingatkan betapa pentingnya waktu. Dengan sering sekali Allah bersumpah demi waktu di dalam Al-Quran. Ada sumpah wal asri demi waktu asar atau demi masa. Ada sumpah wal duha demi waktu duha. Ada sumpah was subhi demi waktu subuh.
Ada sumpah wal laili demi waktu malam. Ada sumpah wan nahari demi waktu siang. Itu menunjukkan bahwa ketika Allah bersumpah dengan sesuatu harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kita mengisi dan memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena apabila waktu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana pepatah Arab mengatakan al-waqtu kas-saif illam taqta'ha qata'aka. Waktu itu tidak ubahnya seperti pedang, yang apabila pedang itu tidak digunakan dengan baik, maka pedang itu akan melukai kita. Oleh karena itu, wajib bagi kita seorang muslim untuk memperhatikan waktu, terutama melihat gambaran waktu yang sudah kita lewati, untuk kemudian menjadi pijakan bagaimana kita mengisi waktu di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang sudah dilakukannya di masa yang lampau, lighad, untuk melangkah ke depan, melakukan apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha memperhatikan apa yang dilakukan oleh kalian semua, oleh manusia. Di dalam surat Al-Infitor ayat 5, Allah berfirman, alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Setiap jiwa harus mengetahui, harus melihat, dan Allah pun mengetahui apa yang sudah kita perbuat di masa yang sudah lampau, wa akharat, dan apa yang sudah kita lalaikan di masa yang sudah lampau. Di dalam surat Al-Fatihah ayat 2, liyaghfirlakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat, yang telah dilakukan, dan dosa-dosa yang telah dilalaikan sedemikian rupa. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah, karena itulah maka kita sebagai muslim harus pandai-pandai memanfaatkan waktu sebelum waktu itu lewat. Dan karena sesungguhnya waktu itu tidak bisa didaur ulang. Waktu yang sudah kita lewati tidak akan kita alami kembali. Hari Jumat hari ini tidak akan kita ulangi lagi, karena hari Jumat yang akan datang bukan hari Jumat hari ini. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu setiap pergantian waktu apapun, baik pergantian tahun atau pergantian bulan atau pergantian pekan, pergantian hari, pergantian jam, pergantian menit, pergantian detik, itu berkaitan dengan soal waktu yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi bagi sebagian orang, pergantian waktu itu, apalagi dengan penamaan waktu seperti tahun, ada yang berlatar belakang sejarah. Salah satunya adalah pergantian tahun Masehi, dari mulai bulan Januari sampai Desember. Oleh karena itu perlu bagi umat Islam mengetahui, karena kalau tidak mengetahui tentang hal-hal seperti itu, kadang-kadang kita terjerumus kepada suatu perbuatan yang kita tidak mengetahui secara ilmunya, karena kita melakukan hal-hal yang sesungguhnya secara Islam tidak boleh kita lakukan.
Salah satunya adalah bagaimana sikap umat Islam ketika memasuki tahun baru Masehi. Ketika malam 1 Januari, bagaimana umat Islam demikian meriah menyambut dan merayakan kedatangan tahun baru 1 Januari. Karena itu, ketika nanti kurang lebih 2 minggu lagi umat Islam atau kita semua akan mengalami tahun baru itu, sebaiknya umat Islam mengetahui bagaimana seharusnya sikap kita untuk menghadapi semua itu. Berikut ini khatib ingin memberitahukan beberapa hal berkaitan dengan hal itu. Yang pertama adalah asal nama bulan Januari. Asal nama bulan Januari adalah Janus, diambil dari nama dewa Romawi. Dalam mitologi bangsa Romawi, dewa Janus adalah dewa permulaan dan dewa akhir. Dewa Janus digambarkan memiliki 2 wajah atau 2 kepala, yang satu menghadap ke masa depan dan yang satu lagi menghadap ke masa lampau. Oleh karena itu, ketika umat Islam merayakan atau menyambut 1 Januari, jangan-jangan karena tidak tahu ilmunya, maka umat Islam sedang menyambut dan merayakan dewa Janus. Jangan-jangan dengan perbuatan itu akan mengakibatkan menimbulkan perbuatan syirik dan kita tergolong orang-orang yang musyrik. Dan dosa musyrik itu ternyata sangat berat bagi kita, sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Dosa selain syirik akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada kebiasaan ketika malam tahun baru menyalakan kembang api. Ternyata kembang api adalah simbol dari kaum Majusi yang menyembah dan mengagungkan api. Oleh karena itu, ketika umat Islam melakukan hal itu pada malam tahun baru, jangan-jangan umat Islam juga telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, karena perbuatan seperti itu dilakukan oleh orang-orang Majusi penyembah berhala. Yang ketiga, kebiasaan meniup trompet. Kebiasaan meniup trompet adalah tradisi Yahudi. Oleh karena itu, ketika umat Islam ikut-ikutan meniup trompet pada malam tahun baru, jangan-jangan itu pun menyerupai tradisi atau kebiasaan orang-orang Yahudi. Dan yang keempat, tradisi menyembunyikan lonceng. Semua itu adalah tradisi Nasrani. Dan ketika umat Islam melakukan hal itu, jangan-jangan umat Islam termasuk orang-orang yang mengikuti dan meniru perbuatan orang-orang Nasrani. Sedangkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang itu ada dalam bagian kaum itu. Oleh karena itu, umat Islam ketika pergantian tahun atau pergantian waktu, yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, melihat masa lalu, sejauh mana dan seberapa banyak amal soleh yang sudah kita lakukan, seberapa banyak perilaku negatif, dosa yang sudah kita lakukan. Kemudian kita mengintrospeksi diri, dan selanjutnya bagaimana kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga suatu saat, karena pasti cepat atau lambat kita akan dihadapkan kepada kematian. Seseorang meninggal dunia saat kita terus berusaha memperbaiki diri, insya Allah meninggal dunia
dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan akhir hidup kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita agar kita senantiasa mampu memperbaiki diri dari waktu ke waktu sehingga Allah ridho kepada kita. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.